Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artificial Intelligence, atau yang sering disingkat sebagai AI, atau dalam bahasa Indonesia yaitu kecerdasan buatan, akhir-akhir ini menjadi topik hangat di segala aspek kalangan, sehingga kata AI sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebagian dari kita mungkin tanya, apa sih sebenarnya Artificial Intelligence itu? Dan apa sih manfaat dari Artificial Intelligence bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan atau justru malah sebaliknya? Artificial Intelligence akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan umat manusia. Pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami dari kelas XK yang akan membawa kita dalam perjalanan memahami dunia AI. 1. Abdul Zailani. 2. Adzim Afif Afrizal. 3. Galiano. 4. Irfan Rismanto. 5. Jose Lois Ruri Yohanes. 6. Miftah Alfat Nurullah. 7. Sultan Syarif. Oke, kita lanjut kembali ke topik pembahasan kita tentang Artificial Intelligence. Untuk mempermudah, Artificial Intelligence akan kami sebut sebagai AI. Sebelumnya kita perlu mengetahui sejarah dari AI. Sejarah dari AI terbagi menjadi beberapa periode. 1. Era optimisme AI, 1950-an hingga 1970-an. 2. Era musim dingin AI, 1970-an hingga 1990-an. 3. Era kebangkitan, 1990-an hingga 2010-an. 4. Era modern, 2010-an hingga kini. Yang pertama, era optimisme AI. Era optimisme AI terjadi pada tahun 1950-an hingga 1970-an, adalah periode awal perkembangan kecerdasan buatan, di mana para peneliti sangat optimis bahwa AI akan segera menyamai kecerdasan manusia. Beberapa pencapaian penting selama era ini meliputi Turing Test, 1950 sedih Alan Turing mengusulkan tes untuk menentukan apakah mesin bisa dianggap cerdas. Dartmouth Conference, 1956 sedih kelahiran resmi AI sebagai disiplin ilmu dengan partisipasi tokoh-tokoh seperti John McCarthy, yang menciptakan istilah Artificial Intelligence. Sistem awal AI. Program seperti logic theories dan general problem solver mulai dirancang untuk meniru cara berpikir manusia. Sistem berbasis aturan, sistem pakar, yang menggunakan aturan untuk menyelesaikan masalah di domain tertentu, menjadi populer. Namun, keterbatasan teknologi saat itu membuat banyak janji tidak terpenuhi, yang akhirnya menyebabkan periode musim dingin AI di dekade berikutnya. Era musim dingin AI, 1970-an hingga 1990-an. Musim dingin AI Winter, adalah periode stagnasi dalam pengembangan kecerdasan buatan yang terjadi antara 1970-an hingga 1990-an. Pada awalnya, ada harapan besar bahwa AI akan segera mencapai kemampuan yang mirip dengan manusia, tetapi kenyataan teknologi saat itu tidak mampu memenuhinya. Beberapa faktor utama penyebab musim dingin, di antaranya. Ekspektasi berlebihan, janji besar dalam pemrosesan bahasa alami dan robotika tidak terpenuhi. Keterbatasan teknologi, daya komputasi, data, dan algoritma yang ada tidak cukup kuat untuk mewujudkan AI canggih. Pendanaan berkurang, banyak pemerintah dan lembaga menghentikan investasi dalam penelitian AI karena kekecewaan terhadap hasilnya. Kegagalan aplikasi praktis, AI menghadapi kesulitan besar dalam implementasi di dunia nyata. Musim dingin ini mulai mencair pada akhir 1980-an hingga 1990-an, ketika teknologi seperti neural networks dan machine learning berkembang kembali, membuka jalan untuk kebangkitan AI yang pesat di era modern. Selanjutnya, era kebangkitan, 1990-an hingga 2010-an. Era kebangkitan AI, 1990-an hingga 2010-an, adalah periode di mana kecerdasan buatan mulai bangkit kembali setelah musim dingin AI. Beberapa faktor utama yang mendorong kebangkitan ini adalah neural networks. Teknologi jaringan saraf tiruan mengalami kemajuan signifikan, terutama dengan pengembangan algoritma backpropagation, yang memungkinkan mesin belajar dari data secara lebih efisien. Machine learning, pembelajaran mesin mulai mendapatkan momentum dengan algoritma baru seperti support vector machines, SVM, dan decision trees yang lebih efektif dalam menganalisis data. Aplikasi praktis, AI mulai diterapkan secara luas di berbagai sektor, termasuk perawatan kesehatan, bisnis, dan teknologi konsumen, seperti asisten virtual dan pengenalan suara. Era ini membuka jalan bagi AI modern dan deep learning yang kita kenal hari ini, dengan pengaruh besar di berbagai industri. Selanjutnya, era modern, 2010-an hingga kini. Era modern AI, 2010-an hingga kini,
ditandai oleh kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan, terutama berkat beberapa faktor kunci. Deep Learning, penggunaan jaringan saraf dalam Deep Neural Networks yang mampu memproses dan belajar dari data besar secara efektif, mengubah banyak bidang seperti pengenalan gambar dan suara. Big Data, akses ke data dalam jumlah besar dari berbagai sumber memungkinkan pelatihan model AI yang lebih baik dan akurat. Komputasi awan, penyimpanan dan pemrosesan data yang efisien melalui layanan cloud memudahkan akses dan kolaborasi dalam pengembangan AI. Aplikasi luas, AI digunakan dalam berbagai industri, termasuk kesehatan, transportasi, mobil otonom, dan layanan konsumen, asisten virtual. Era ini juga membawa tantangan etika, seperti bias algoritma dan privasi data, menjadikan diskusi tentang tanggung jawab dalam pengembangan AI semakin penting. Pesatnya perkembangan AI belakangan ini ditandai dengan munculnya program atau sistem yang berkemampuan untuk belajar dari data dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Munculnya inovasi seperti deep learning dan neural networks menjadi pendorong utama dalam perkembangan ini. Dalam beberapa kasus misalnya, AI dalam kesehatan. Dalam bidang kesehatan, peranan AI sudah berkontribusi untuk membantu para dokter, bahkan pasien sekalipun, misalnya peranan AI dalam diagnosa kesehatan. Tentunya pada zaman sebelum AI berkembang, untuk mendiagnosa kesehatan seorang pasien, dokter tidak bisa menjamin secara akurat hasil diagnosa seorang pasien, namun setelah berkembangnya AI, para dokter cukup terbantu dikarenakan hasil-hasil diagnosa yang melalui AI hasilnya cukup akurat dibandingkan tanpa AI. Teknologi AI yang digunakan biasanya AI Deep Learning. Digunakan untuk memproses dan menganalisis gambar medis seperti CT scan, MRI, dan X-ray. AI dapat mendeteksi tanda-tanda awal dari penyakit seperti kanker, pneumonia, dan gangguan jantung dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tak hanya Deep Learning AI, patologi digital AI juga berperan dalam dunia medis. Patologi digital AI digunakan untuk menganalisis sampel jaringan dan cairan tubuh untuk mendeteksi kelainan, seperti sel kanker, yang mungkin tidak terlihat oleh dokter dengan mata telanjang, dan masih banyak lagi teknologi AI yang dapat membantu kinerja dokter menjadi maksimal. Untuk seorang pasien juga banyak terbantu dengan adanya teknologi AI ini. Contohnya, asisten virtual dan chatbot medis. Teknologi AI digunakan dalam chatbot dan asisten virtual yang dapat berinteraksi dengan pasien untuk memberikan informasi medis, menjawab pertanyaan, dan membantu membuat janji temu dengan dokter. Chatbot ini mampu melakukan triase awal, yaitu menyaring gejala yang dirasakan pasien dan memberikan saran langkah awal sebelum konsultasi dokter. When someone suffers from an internal ailment that cannot be detected by a traditional office examination, an MRI may be necessary. When an MRI is administered, the patient lies on a retractable platform which enters the center of the machine. Upon entering the machine, the patient is scanned by one of several magnetic coils that emit a radio frequency pulse targeted at the specific region to be examined. Peranan AI dalam inovasi dan bisnis. Tak hanya dalam bidang kesehatan, AI kini sudah merambah ke dalam bidang bisnis dan inovasi. Umumnya sebuah bisnis atau kita sebut saja sebuah perusahaan memiliki banyak pegawai untuk menunjang berjalannya operasional. Namun, akhir-akhir ini sebuah perusahaan besar sudah tidak membutuhkan banyak pegawai untuk menunjang kebutuhan operasionalnya. Dikarenakan adanya otomatisasi proses, AI memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang dalam bisnis, seperti pemrosesan data, manajemen, inventaris, dan pengelolaan dokumen, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini mengakibatkan banyaknya pegawai yang dikenakan PHK secara sepihak dari perusahaan dikarenakan otomatisasi berbasis AI ini perusahaan dapat mengurangi biaya. Ini menciptakan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin ketat. Selain dalam operasional perusahaan, AI kini sudah diterapkan dalam beberapa aplikasi e-commerce. AI digunakan untuk memberikan rekomendasi produk, membantu pencarian visual, dan mendeteksi penipuan dalam pembayaran online di platform seperti Amazon dan eBay, dan untuk memaksimalkan statistik penjualan pun dapat juga diterapkan dengan AI, yaitu dengan menerapkan algoritma machine learning. Iklan digital memaksimalkan program dan menyajikan pengalaman pengguna demi mencapai tujuan pemasaran atau statistik penjualan. Dengan adanya AI kini para pebisnis dan pemilik perusahaan dapat hasil yang maksimal dan meningkatkan pengalaman pelanggannya. AI dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita sudah masuk dalam peranan AI dalam kehidupan sehari-hari. Sudah banyak sekali teknologi AI untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Dengan adanya AI, segala aspek kehidupan sehari-hari menjadi meningkat keefisiensiannya. Banyak dari kita terbantu dengan kehadiran AI ini, meningkatnya produktivitas dikarenakan mudahnya untuk mengakses segala bentuk informasi. Bayangkan pada zaman sebelum AI belum berkembang sepesat ini untuk mencari sebuah informasi. Beberapa contoh teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari diantaranya seperti asisten virtual, AI seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant membantu dengan menjawab pertanyaan, mengatur pengingat, dan mengendalikan perangkat pintar di rumah.
Tak hanya itu, AI juga telah berambah ke dalam bidang navigasi dan transportasi. Aplikasi seperti Google Maps atau Waze menggunakan AI untuk memberikan rute tercepat dan memperkirakan waktu perjalanan berdasarkan data lalu lintas secara real-time. Tantangan dan etika. Meskipun memiliki banyak manfaat, perkembangan AI juga menimbulkan tantangan etika dengan berkembangnya teknologi dan penggunaannya dalam berbagai sektor kehidupan. AI dilatih menggunakan data yang dikumpulkan dari dunia nyata. Jika data ini mengandung bias, AI akan mewarisi dan memperkuat bias tersebut, menghasilkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Contoh nyata adalah algoritma rekrutmen yang mungkin memprioritaskan kandidat berdasarkan jenis kelamin, ras, atau usia jika data pelatihan mengandung bias semacam itu. Algoritma AI seringkali beroperasi sebagai kotak hitam, di mana keputusan dihasilkan tanpa penjelasan yang jelas. Ini menimbulkan masalah terkait transparansi dan akuntabilitas, terutama ketika AI digunakan dalam bidang yang berpengaruh besar seperti sistem peradilan, perbankan, atau perawatan kesehatan. Siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan atau keputusan yang merugikan? Ada kekhawatiran bahwa semakin banyaknya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh AI dapat mengurangi otonomi manusia. Ketergantungan pada AI dalam pengambilan keputusan penting, seperti dalam diagnosis medis atau evaluasi kinerja, dapat mengurangi keterlibatan manusia dan menimbulkan pertanyaan mengenai kendali manusia terhadap teknologi. Maka dari itu, tantangan etika dalam AI memerlukan perhatian yang mendalam karena melibatkan masalah yang sangat mendasar terkait hak asasi manusia, keadilan, dan kepercayaan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan regulasi yang tepat, transparansi dalam pengembangan dan implementasi AI, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar AI dapat digunakan secara adil dan bertanggung jawab. Masa depan kecerdasan buatan. Saat ini, AI yang kita miliki adalah AI lemah, narrow AI, yang dirancang untuk tugas-tugas spesifik seperti pengenalan gambar atau pemrosesan bahasa alami. Di masa depan, perkembangan menuju Artificial General Intelligence, AGI, yaitu kecerdasan yang dapat belajar dan melakukan berbagai tugas seperti manusia, menjadi tujuan besar. AGI memiliki potensi untuk memahami, belajar, dan melakukan hampir semua yang bisa dilakukan oleh manusia, termasuk berpikir abstrak, menyelesaikan masalah kompleks, dan membuat keputusan dengan konteks lebih luas. AGI dapat merevolusi berbagai sektor mulai dari penelitian ilmiah, pengembangan teknologi, hingga perawatan kesehatan. Namun, perkembangan AGI juga menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana mengendalikannya dan memastikan penggunaannya untuk kepentingan kemanusiaan. Dari materi ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya masa depan AI sangat menjanjikan, dengan potensi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, dan mempercepat inovasi ilmiah. Namun, bersama dengan peluang besar ini, ada tantangan yang harus dihadapi, termasuk masalah etika, privasi, keamanan, dan dampak sosial. Kolaborasi global yang hati-hati dan pengaturan regulasi yang tepat akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa AI memberikan manfaat maksimal bagi umat manusia tanpa merugikan masyarakat. Sekian terkait materi AI dari kelompok Artificial Intelligence. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.